ini adalah kegiatan demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara dengan salah satu pimpinan SDN 02 Timbalun, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Wedawati sebagai pewawancara, dan yang akan diwawancarai adalah Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Timbalun yang bernama Ibu Erlianis. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Nah, baiklah, untuk wawancaranya segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, Bu. Ya. Terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan wawancara ini. Baiklah, kita langsung pada pertanyaan saya yang pertama, Bu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah Ibu memiliki pengalaman atau permasalahan yang merupakan sebuah masalah yang termasuk dalam kategori dilema bagi Ibu? Ada. Waktu tahun ajaran baru kemarin, ada anak kelas ibu yang tidak pandai membaca sama sekali. Padahal membaca itu sangat penting bagi anak, apalagi nanti dia akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya diluluskan, dia akan menyambung, tapi dia tidak pandai membaca, kan nanti sia-sia jadinya. Kemudian malu ibu dengan sekolah, misalnya SMP, malu ibu. Jadi kasihan juga ya, Bu. Iya, kasihan. Padahal anak itu sudah 2 kali 15. Iya, kalau tidak diluluskan saya maunya anak itu dia mau menyambung, apalagi cita-citanya jadi alat. Jadi tentara ya, Bu? Iya, jadi tentara TNI. Iya. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, Ibu, bagaimana langkah atau upaya Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Dengan adanya temuan itu, Ibu panggil semua guru. Ya, Ibu panggil semua guru. Ibu tanya kepada masing-masing guru itu, apakah di kelasnya masih ada anak yang tidak pandai membaca, apalagi kelas 5. Kalau kelas 1 paling separuh baru yang pandai, tidak apa. Cuma yang kelas 5, kelas 4, 3 tuh banyak anak pandai membaca. Ada sekitar 30 orang anak ada. Iya. Juga cukup pelik masalahnya ya, Bu, karena dengan kemampuan membaca itu sangat diperlukan. Iya, apalagi sekarang kan AMBK. Anak ujian langsung dengan komputer. Jadi dilemanya itu antara nilai rasa keadilan dengan kasihan ya, Bu. Keadilan karena kita ingin anak itu supaya bisa menggapai cita-citanya, tentu kita luluskan. Sementara dia tidak pandai membaca, kita juga kasihan. Jadi, kalau ditinggalkan kasihan, dia rajin datang. Ya. Jadi keputusan yang Ibu ambil itu adalah dengan mengadakan rapat dengan majelis guru. Nah, jadi dari permasalahan itu Ibu sudah mengadakan rapat. Jadi keputusan apa yang Ibu ambil untuk menghadapi masalah itu? Ibu putuskan Ibu ajarkan kepada semua guru agar meluangkan waktunya selesai pembelajaran atau pulang sekolah agak setengah jam atau 1 jam paling. Ajarkan anak itu membaca dulu, membaca saja dulu. Pulang sekolah diajarkan membaca. Kemudian guru itu setuju dengan keputusan Ibu. Berarti dari keputusan Ibu ambil itu dukungan dari pihak guru ada ya? Ada. Dia mau. Ada maunya. Sebab kan bukan 1 orang aja anak pandai membaca, ada tuh beberapa anak. Jadi anak yang dapat membaca itu dikumpulkan pulang sekolah. Lalu diajari kembali. Lalu diajari membaca. Nah, itu kan dukungannya, Bu. Tantangan yang selama program membaca sepulang sekolah ini, ada nggak tantangan yang dihadapi oleh Ibu ataupun dari guru-guru gitu? Awalnya ada. Setelah 3 hari atau anak itu benar juga bisa. Diajarkan kemarin Bu, masih juga enggak bisa dia mencerna. Setelah ditanya pada anak, ternyata di rumah dia tidak mengulang. Di rumah tidak mengulang. Nada dia mengulang ke membaca itu. Padahal buku tema dibawa pulang. Padahal buku diberikan ya, Bu, tapi anak tidak mengulang pembelajarannya di rumah. Nah, itu tantangannya ya, Bu ya. Nah, bagaimana cara mengatasi tantangan ini? Karena ini beradanya di luar lingkup sekolah. Ibu panggil orang tuanya.
Oh, ibu panggil orang Ibu tua. panggil orang tuanya di WA sama guru kelas. Alhamdulillah nggak datang gurunya, Kalau datang datang orang tuanya. Hmm. Sebab kalau anak tidak pandai membaca tadi nanti tidak bisa naik kelas. Nah, jadi orang tuanya datang. Oh, berarti sudah diwanti-wanti di awal Iya. kepada orang tua, Iya. dan orang tua apakah menyetujui, Menyetujui. untuk lebih perhatian kepada anak yang belum pandai membaca nih? Dia tidak apa-apa bu katanya. Kalau dapat dia mau les sama guru katanya. Oh gitu. Iya. Nah, jadi untuk sementara waktu itu tidak ada les, cuma dia les saja waktu luang 1 jam. 1 jam. Jadi untuk dari pihak orang tua pun setuju untuk memberikan perhatian kepada anak agar anak bisa mengulang pelajarannya. Sangat setuju. Nah, saya adalah jadi dari hasil keputusan itu berarti sudah bisa dikatakan keputusan yang Bu ambil itu berjalan dengan lancar, dan juga sudah mencapai tujuannya ya Bu ya, karena sudah ada kerjasama antara guru dan juga dengan orang tuanya. Nah Bu, ini pertanyaan terakhir. Dari permasalahan yang Ibu hadapi, ternyata Ibu sudah dapat menyelesaikannya. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Ibu hadapi itu, adakah pesan kira-kira yang bisa kita ambil atau kita sampaikan pada pesan pada kesempatan kali ini? Jadi, saya berharap kepada guru dan harus adanya kerjasama antara guru dan orang tua. Seandainya anak kita tidak pandai membaca, ada anak itu yang langsung pandai membaca, ada juga yang lambat. Yang lambat, yang mengembirakan hati ibu itu anak kelas 3, karena orang tuanya mendukung, langsung anaknya tuh 1 bulan saja sudah lancar, sudah pandai. Ada kerjasama ya? Iya, tapi ada juga yang tak lambat. Iya. Tapi yang kelas 6 itu memang mungkin dari sananya mungkin memang enggak. Berarti diupayakan lagi, lebih keras lagi gurunya untuk mengajar dari bawah, dari awal. Karena masih ada waktu menjelang kelulusannya ya. Bu ya. Yang untuk membacanya ibu tambahkan itu kelas 1 sampai kelas 3. Iya, untuk kelas. Iya, kelas rendah itu ibu apa kan prioritaskan membaca itu. Oh ya, harus membaca pandai, karena kalau tidak pandai membaca bagaimana kita bisa yang kerja yang lainnya. Jadi dari pembicaraan Ibu dapat disimpulkan ya Bu bahwa untuk mengambil sebuah keputusan kita harus berkolaborasi, apalagi dalam sebuah instansi ya Bu. Ibu sebagai kepala sekolah harus ada kerjasama dengan guru, dan juga untuk menghadapi masalah dengan murid kita juga butuh kerjasama dengan orang tua. Baik Bu, demikianlah hasil wawancara saya dengan Ibu Elianis, Kepala Sekolah SD Dusun Batu Balun. Terima kasih waktunya Bu. Baiklah, inilah hasil wawancara saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebaikan sebagai pemimpin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang kepala sekolah dari SD 11 Lubuk Buaya. Perkenalkan dirinya, silakan Bu. Saya Nur Hasanah, Kepala Sekolah SD 11. Baiklah, pada kesempatan ini saya Wendawati itu bertindak sebagai pewawancara. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabarnya Ibu? Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mewawancara Ibu terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, begini Ibu, ada pertanyaan yang mau saya sampaikan. Selama Ibu menjabat sebagai pemimpin atau kepala sekolah, pernahkah Ibu dihadapkan pada sebuah kasus atau satu permasalahan yang mungkin membuat kita menjadi dilema? Ya ada sebenarnya. Tapi kasus ini saya alami sebelum saya bertugas di sekolah yang sekarang. Boleh diceritakan kepada kami? Kasusnya adalah ada salah seorang murid kami itu yang usianya sudah melebihi usia sekolah dasar. Jadi ketika murid tersebut kelas 5, harusnya dia sudah duduk di kelas 2 SMP.
Jadi kita mengalami dilema apakah data pribadi anak ini akan kita tulis sebagaimana adanya, sebagaimana data aslinya, atau kita perlu sedikit memodifikasi data pribadi anak supaya anak ini dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Karena peraturan sekarang kan anak-anak yang tamatkan SD yang usianya melebihi 15 tahun tidak bisa mendaftar ke SMP. Jadi kita dihadapkan pada situasi antara menyampaikan kebenaran anak ini atau mempertimbangkan supaya dia tetap bisa melanjutkan pendidikan selepas dari SD. Ini kasusnya berat sekali ya Bu. Ya, Mungkin dari kasus yang Ibu sampaikan itu sampai kesimpulan bahwa dilema yang Ibu hadapi itu adalah dari empat paradigmanya itu adalah dilema antara keadilan dengan rasa kasihan yang gitu ya Bu ya. Nah, sejauh ini bagaimana upaya Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? yang pertama kita memanggil orang tua dulu, kita sampaikan keadaannya bahwa anak kita ini usianya sudah melewati usia SD. Kemudian jika kita tidak lakukan pembaruan data atau arti kata menukar data kelahiran, anak ini tidak akan bisa melanjutkan pendidikan formal di jenjang berikutnya atau SMP ataupun MTS. Jadi kita minta persetujuan orang tua, apakah orang tua bersedia menukar data pribadi milik ini dan mengurusnya sendiri supaya anak ini tetap bisa melanjutkan pendidikan. Ini keputusan yang berat ya Bu. Ya. Lalu bagaimana tanggapan dari orang tuanya? Orang tua karena kita sampaikan alasannya, orang tua menerima karena mereka memang menginginkan juga anak ini melanjutkan pendidikan. Kalau tidak melanjutkan pendidikan, apa yang akan terjadi dengan anak usia sekolah tetapi tidak bersekolah? Dan pemerintah daerah juga mewajibkan setiap anak tamat SD itu harus melanjutkan ke SMP. Berarti dari dilema yang Ibu hadapi, Ibu sudah dihadapkan pada dilema paradigmanya adalah dengan rasa keadilan, yaitu kita harus berdasarkan pada prinsip ya Bu ya, karena anak ini dihadapkan pada aturan yang berlaku. Kemudian juga dari rasa kasihan, itu karena adanya rasa kepedulian. Nah, dari cerita Ibu tadi, itu berarti Ibu sudah didukung oleh orang tua berarti ya Bu. Nah, dari pembelajaran ini bisa disimpulkan bahwa Ibu sudah menyerahkan pada penyelesaian sebuah kasus, yaitu dari paradigma rasa keadilan dengan rasa kasihan. Ibu sudah menggunakan prinsipnya, yaitu pada prinsip keadilan dan juga rasa kepedulian. Nah, Ibu kira-kira apa sih pengalaman yang mau Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini? Dalam menghadapi dilema itu kadang-kadang kita memang harus sedikit membelokkan atau meninggalkan aturan yang sudah ada demi kebaikan yang lebih besar. Dalam hal ini, pada kasus ini adalah kebaikan bagi murid kita sendiri, demi masa depannya juga, bagi orang tuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita ambil itu bermanfaat bagi anak ini di masa depan. Berarti pengambilan keputusan itu banyak pertimbangan ya Bu. Ya. Yang jelas semua keputusan diambil itu tidak ada yang merasa dirugikan. Terima kasih Bu atas wawancaranya kali ini. Demikian wawancara saya dengan Ibu Nur Hasanah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.